Ya, oke, silakan kamera dinyalain semua. Lalu ada, kayaknya masih ada satu orang yang belum datang. Siapa? Ada yang tahu? Ini kelompok saya bener ya tadi ya. Sebentar saya cek dulu. Si Damai ada Damai nggak? Ilham ada. Yang cowok aja dulu. Ilham. Ilham. Iya dok, Ya. Terus satunya lagi siapa? Tama mana Tama? Tama. Tama nggak ada. Damai mana Damai? Damai. Wih. Tama sama Damai belum join dok, Oh, oh. sebentar. Oke. Nanti di apa? Coba dihubungin dulu ya. Kalau ya pas nih kalau si Tama sama Damai masuk pas berarti kan kita ada total sama saya 14. Oke, sambil dihubungi ya tolong dihubungi. Terus kita langsung saja di sebentar. Zara dinyalakan dulu kameranya, Ayu juga, Akila. Nah, itu si siapa ini? Ya, Akila kamera, Ayu kameranya. Yang presentasi siapa? Yang bagian dental unit sekarang? Titan sama Najla dokter. Oke, Titan sama Najla. Ya, oke, Ayu silakan pindah device. Akila mana Akila suaranya? Akila, Akila saya remove dulu ya, nanti masuk lagi. Nanti kalau saya remove nggak bisa masuk lagi nih. Akila, oke silakan Titan. Ya dokter, bentar. Ya, Izin share oke, screen ya teman dokter. yang lain tolong dihubungin Akila suruh nyalakan kameranya ya. Saya tanya dia nggak nyaut, kamera nggak nyala. Ya, Maka udah terlihat teman-teman. sudah silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi di bagian dental unit ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Titan dan Najla. Nah, yang pertama, pengertian dari dental unit. Dental unit adalah seperangkat peralatan yang digunakan oleh dokter gigi untuk menunjang pemeriksaan, diagnosis, dan perawatan pada pasien secara efektif dan efisien. Kemudian, dental unit sendiri itu seperti yang mungkin teman-teman pernah lihat waktu teman-teman periksa ke dokter gigi langsung, terus atau seperti yang ada di gambar. Nah, ini beberapa pembagian dari dental unit. Itu ada headrest, penyangga kepala pasien, kemudian backrest sandaran punggung, armrest sandaran tangan pasien, seat dudukan pasien, kemudian ada dental light, itu lampu operasi untuk penerangan area kerja, ada instrumen tray, itu tempat meletakkan instrumen, kemudian ada handpiece. Handpiece yang teman-teman udah ketahui kayak kemarin kita di SL itu kan di dental simulator ada bagian-bagian handpiece-nya.
Kemudian ada suction, cuspidor atau spiton, dan void control. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu ada dental chair. Dental chair sendiri itu kursi khusus pasien yang dapat diatur posisi secara mekanis dan elektrik. Nah, gunaannya sendiri itu memberikan posisi nyaman bagi pasien, memudahkan dokter gigi mengakses rongga mulut. Nah, itu di gambar yang paling bawah ada contoh-contoh posisi yang bisa diatur oleh dokter giginya. Kemudian eh, ketika teman-teman udah ngatur nih, misal awalnya posisinya upright, kemudian teman-teman ubah ke semi supine, kemudian mau ke ubah ke upright lagi, nanti di bagian mejanya itu ada tombol home position untuk mengembalikan kursi ke posisi semula. Kemudian untuk dental light, lampu yang digunakan untuk menerangi area kerja di rongga mulut. Nah, gunaannya itu untuk memberikan pencahayaan optimal, membantu visualisasi yang lebih jelas, mengurangi kelelahan mata dokter. Nah, lampu dental light sendiri ini dia bisa diatur secara manual atau menggunakan sensor. Kalau sensor, teman-teman bisa ketahui kayak yang di kita SL itu kan bisa pakai sensor. Kemudian itu ada instrumen tray. Itu merupakan meja kecil yang digunakan untuk meletakkan instrumen dan bahan. Nah, kegunaannya sendiri itu dia memudahkan dokter gigi untuk mengambil alat dan bahannya, kemudian menjaga kerapian dan efisiensi kerja. Nah, notnya sendiri itu untuk instrumen tray itu dia terdapat pegas di bagian mejanya. Itu untuk kita bisa mengatur posisi mejanya tuh yang sesuai yang kita inginkan, apakah udah pas atau belum. Kemudian ada high speed handpiece. Ini merupakan handpiece berkecepatan sangat tinggi yang digerakkan oleh udara bertekanan. Gunaannya itu untuk preparasi kavitas, pemotongan email, dan dentin. Ciri-cirinya sendiri itu ada putaran sangat tinggi, 300.000 sampai 400.000 RPM. Suaranya nyaring, selalu menggunakan water spray sebagai pendingin untuk menjaga panas berlebihan yang dapat merusak pulpa. Kemudian ada air water shrink, alat yang mengeluarkan udara, air, atau kombinasi udara dan air. Mungkin teman-teman bisa untuk contoh nyatanya kayak yang di dental simulator yang teman-teman kemarin sempat gunain. Nah, itu untuk membersihkan debris, membilas kavitas, mengeringkan permukaan gigi, membantu visualisasi area kerja. Nah, di dental chair-nya atau di dental unit itu ada beberapa tombol kayak dia W atau A itu water atau air. Kemudian ada warna biru itu untuk air, kuning itu untuk angin. Nah, itu ada gambar kayak contoh keluarnya udara, air, dan spray atau udara plus air. Kemudian ada high volume evaporator. Itu merupakan alat suction berdaya hisap tinggi. Gunanya untuk Sebentar, sebentar dulu, sebentar. Itu di air water syringe, itu PPT-nya keliru tuh. Yang paling bawah itu. oh, Ya, yang Yang, yang yang bagian contohnya ya dok. ya yang gambar 3 di bawah itu ada yang keliru itu. oke dokter nanti Baik dok, kita perbaiki. Ya, perbaiki lagi. yang Terima kasih dok. tengah-tengah itu keliru ya. Sorry. Ya, Ini oh oke dokter. ya silakan lanjut. Oke, selanjutnya itu ada high volume evaporator. Itu alat suction berdaya hisap tinggi. Gunaannya itu untuk menghisap air semprotan dari handpiece dan scaler, kemudian menghisap saliva dan darah selama tindakan, menghilangkan debris, hasil preparasi gigi, mengurangi aerosol, dan menjaga lapangan kerja. Ciri-cirinya itu diameternya besar, daya hisap kuat. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Najla. Baik, untuk di dentalnya selanjutnya itu ada saliva ejector, yang dimana itu adalah suction kecil untuk menghisap cairan dalam jumlah yang sedikit. Nah, itu kegunaannya itu untuk menghisap saliva dan juga cairan dalam jumlah kecil selama perawatan. Yang dimana dia memiliki ciri-ciri itu diameternya kecil dan juga ujungnya itu dapat dilepas dan dipasang. Dia disposable dan juga autoclavable. Setelah itu ada low speed handpiece, yaitu dia handpiece dengan kecepatan
kecepatan lebih rendah dan juga torsinya lebih besar. Yang dimana itu kegunaannya untuk finishing restorasi, polishing, setelah itu ekskavasi karies dan juga pembersihan gigi. Yang dimana dia putarannya ini lebih rendah, kurang lebih dari 5.000 sampai 40.000 RPM dan juga torsinya besar dan digunakan juga dengan bor, rubber, cup dan juga brush dan lain-lain. Setelah itu ada ultrasonic scalar handpiece, yang dimana itu adalah scalar handpiece sebagian dari genggam pada alat scalar ultrasonik di kedokteran gigi yang menghasilkan getaran frekuensi tinggi atau ultrasonik itu untuk membantu membersihkan permukaan gigi. Yang dimana kegunaannya itu untuk menghilangkan plak dan juga Oke, kalkulus. ditahan dulu ya. Jadi ini siapa tadi, Najla sama siapa? Titan, Dan dokter. dokter. Ya, itu ada beberapa gambar yang keliru itu ya. Contohnya Oh, baik. ultrasonic scalar handpiece. Ini bukan gambar ultrasonic ini. Ini gambar three-way syringe-nya ini. Oh, oke, Oh, baik, dokter. Ya, baik dokter, nanti bakal nanti ya diperbaiki lagi. nanti diperbaiki. Ya, baik Ya, dokter. segera ya, langsung apa lanjut dulu silakan. Ya, yang dimana dia memiliki kegunaannya itu menghilangkan plak dan kalkulus yaitu karang gigi dan membersihkan permukaan akar gigi. Dia untuk scaling dan juga root debridement. Setelah itu membantu prosedur perawatan periodontal dan juga mengurangi waktu dan tenaga dibanding scaler manual. Karena bekerjanya itu dia bekerja dengan getaran dan juga semprotan air. Nah, setelah itu ada di dental ini ada cuspidor, yang dimana itu adalah tempat untuk berkumur atau meludah, yang dimana kegunaannya itu untuk pasien berkumur atau meludah selama perawatan dan juga menjaga kebersihan dan juga kenyamanan pasien. Dan dia juga di bawahnya itu terdapat tangki air dental dan saluran limbah di bawah dental unit. Dan ada pengisian ulang air yang dilakukan saat unit dalam keadaan mati. Setelah itu ada film viewer, yang dimana itu adalah alat untuk membaca dan menginterpretasi radiograf dental. Dia itu bentuknya kecil. Setelah itu kegunaannya itu melihat dan mengevaluasi hasil radiograf atau foto ronsen gigi. Setelah itu dia juga membantu diagnosis karies, lesi, periapikal, kehilangan tulang alveolar, dan juga kondisi lainnya. Setelah itu juga dia memberikan pencahayaan dari belakang sehingga detail radiografnya ini terlihat jelas. Dan yang terakhir itu ada foot control, yang dimana itu merupakan pedal kaki yang digunakan untuk mengontrol handpiece dan beberapa fungsi dental unit. Yang dimana itu kegunaannya itu ada mengaktifkan dan menghentikan putaran handpiece dan juga mengatur kecepatan putaran handpiece. Yang dimana dia semakin ditekan itu dia semakin cepat, dan juga dia mengontrol keluarnya air pada handpiece pada beberapa unit. Setelah itu juga mengontrol keluarnya udara atau SP dan menggerakkan posisi kursi pasien pada beberapa dental unit modern. Ini mah foot control itu dia terbagi ke jadi 3 bagian gitu. Oke. Untuk dental unit udah cukup dokter. Izin menambahkan, jadi untuk dental unit itu eh, sebelum digunakan itu dia ada tombol on off-nya di bawah Ya, mejanya. Kemudian ada tiga komponen utama dari dental unit. Yang pertama itu listrik, yang kedua air, yang ketiga angin. Jadi untuk kita bisa mengoperasikan dental unit sendiri itu harus ada tiga tiga. komponen itu. Cukup dokter. Iya, ditutup dulu kalau sudah. Baik, sekian Oke, sekian dari presentasi dari saya. Najla dan juga Titan mengenai tentang dental unit. Terima kasih dokter. Maaf kalau ada kurang dan salahnya. Iya, oke ya. Jadi nanti diperbaiki gambar-gambar yang masih keliru ya. Terus coba di scroll dari dimulai dari awal tadi biar kita cek bersama Baik dokter. untuk dikoreksi jika ada yang masih salah. Nah, ya coba di gambarnya tadi. Oke, tahan dulu. Ya, itu nomor 3 salah ya. Baik Keterangan dokter. keterangan gambarnya salah itu yang ada di gambar. Ya, armrest bukan di situ. Oke, baik Terus dokter.
Hmm, Nomor 5 juga salah. Kurang maju itu dentalet ya berarti lampunya. Kalau itu bukan lampunya itu. Yang nomor 5 Ya, itu titiknya tanahnya keliru. kurang. Ya. Nomor 7 itu juga salah titiknya. Itu boxnya itu bukan handpiece-nya. Ya, harusnya Baik, tepat di dokter. handpiece-nya. Ya. Hmm. Hmm. Nomor 8 juga Fokus keliru. itu. Ya, nomor 8 Suction. suction di mana letak suction ya. Iya, Ya. Oke, terus lagi ya. Ya, suctionnya kan terus nomor 9 juga cuspidor itu juga iya keliru titiknya. letaknya. Ya. Ya, saya berkeyakinan ini pakai AI membuatnya toh. Hmm. Iya, Ya, nah, tapi ya tetap perlu diperhatikan akurasinya ya. Oke, saya rasa bentar. Oke, lalu slide kedua, slide berikutnya, sorry. Slide berikutnya. Ya, ini kan tadi yang tengah ini kan sama gambarnya sama apa? Ultrasonic scalar tadi. scalar. Iya, Terus ini yang yang HVE atau High Volume Evacuator gambarnya nggak kayak gini bendanya ya. baik, baik, dokter. Ini diperbaiki yang paling kanan. Baik, dokter. Lalu slide selanjutnya. Nah, itu kan gambarnya kan tadi HVE sama saliva ejector sama. Mirip, Ya, ya. yang benar yang ini, yang saliva ejector ini. Ya, lalu berikutnya low speed handpiece ini gambarnya ya bukan dibilang keliru sih, tetapi tidak umum seperti ini gambarnya. Ya, Baik, dia dokter. ada dua macam, yang lurus sama yang angle atau menyudut. Nah, itu diperbaiki. Jadi ditampilkan dua gambar, yang lurus atau straight yang kita kemarin pakai pada saat apa itu finishing polishing. Nah, itu adalah handpiece low speed yang straight. Lalu ada juga yang angle kayak gimana? Kayak yang high speed, tetapi bentuknya sedikit berbeda. Kemarin ada itu kamu apa di box yang kita pakai finishing polishing ada, cuman kita nggak bahas itu. Ya, tapi saya rasa pas waktu sama instruktur di FST, saya rasa itu ditunjukkan ya. Ditunjukkan nggak si siapa Najla sama siapa Titan? Ya, dokter. Handpiece-nya ditunjukkan nggak? Tidak hanya Enggak, ditunjukkan iya. bagian ini letaknya di sini untuk handpiece. Enggak Ya, ditunjukin satu-satu gitu, dok. oke ya. Jadi nanti dicari gambar realnya, yaitu handpiece low speed yang straight dan yang kontra angle. Ya. Baik, dok. Lalu slide berikutnya. Ya, ya cuspidor itu wastafel itu ya. Film viewer sudah oke, foot Ya, control juga oke. Udah cukup Baik, itu dok. ada lagi? Udah ya, slide-nya sudah cukup, cukup itu ya. dokter. Sudah cukup, dok. Iya. Nah, sementara itu dulu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke presenter berikutnya. Apa ya? eh, Tang dulu aja deh, tang bedah Tam itu ekstraksi ekstraksi ya. berarti. Siapa ekstraksi? Oke.
Rifda Arika sama Zahara, Dok. Ya, oke, silakan. Oke. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini saya sama Zaza atau Zara mau jelasin yang bagian alat bahan ekstraksi. Jadi, alat bahan ekstraksi itu merupakan alat dan bahan yang digunakan dokter gigi selama proses pencabutan gigi, mulai dari pemeriksaan, pemberian anestesi, pencabutan, hingga perawatan luka pasca pencabutan atau pasca ekstraksi. Jadi, alat-alat yang digunakan itu eh, boleh di ini. Oke. Kasih. Jadi pertama-tama itu ada anestesi. Jadi ekstraksi gigi itu dimulai dari anestesi. Kalau anestesi itu dibagi jadi dua, ada anestesi untuk pasien dewasa atau anestesi permanen dan juga anestesi untuk anak-anak. Nah, anestesi untuk anak-anak ini terbagi lagi jadi dua jenis, ada jenis gel dan juga spray. Untuk jenis gel sendiri itu digunakan dengan cotton ball kecil, jadi akan dioleskan ke bagian gusi dari gigi yang akan dicabut, kemudian didiamkan 1 hingga 2 menit hingga anestesinya itu bekerja. Kemudian baru bisa dilakukan pencabutan. Nah, kemudian ada juga jenis spray. Nah, untuk jenis spray ini sama, dia menggunakan cotton ball kecil juga. Kemudian disemprotkan ke cotton ballnya anestesinya hingga muncul bunga es. Nah, kalau udah muncul bunga es, langsung ditempel ke gusi dan giginya terus langsung dicabut. Jadi nggak nunggu lagi sampai anestesinya bekerja. Kemudian ada anestesi permanen itu ada dua juga, ada Spuit sama Cytojack. Nah, Cytojack ini dipilih karena biasanya lebih sering digunakan itu Cytojack karena dia lebih bikin pasien itu lebih nyaman. Eh, Terus isian dari Cytojack ini itu berbentuk karpol. Kalau untuk yang Spuit itu dia isiannya itu dalam bentuk ampul. Gitu. Lanjut. Boleh lanjut. Nah, kemudian ke tang. Masuk ke tang itu ada tang sendiri itu ada terbagi jadi dua, ada tang permanen untuk pasien dewasa, gigi permanen dan juga tang desidui untuk pasien anak. Nah, untuk tang dewasa sendiri itu eh, dia bagian-bagiannya itu ada back atau paruh, kemudian ada hinga atau engsel, sama handle atau gagang. Perbedaan dari tang permanen atas, rahang atas sama rahang bawah, maksila sama mandibula itu, kalau yang mandibula itu dia bagian paruh atau beaknya itu membentuk sudut 60 sampai 90 derajat, jadi dia miring. Kemudian untuk tang rahang atas atau tang maksila itu dia antara paruh sama gagangnya itu dia lurus sejajar atau paralel sejajar. Kemudian dibedakan juga dari bagian paruhnya atau backnya itu. Jadi untuk pencabutan radix, bagian akar sama bagian crown atau mahkota itu juga berbeda. Kalau untuk bagian crown itu, bagian paruh atau backnya itu ketika dikasih tekanan, dipegang itu tidak tidak menyatu dengan sempurna, tidak rapat untuk bisa menggapai mahkotanya. Kemudian kalau untuk yang radix ketika dipegang oleh operator dikasih tekanan itu dia akan menutup dengan sempurna. Seperti itu. Saya lanjut, Titan. Nah, untuk tang permanen ini itu maksila sama mandibulanya itu juga beda-beda tangnya. Kalau untuk maksila itu untuk gigi incisivus sama caninus itu paruh sama gagangnya itu sejajar. Kemudian di bagian paruhnya itu tidak ada taki. Taki itu kayak tonjolan yang bukan tonjolan apa ya? Kayak bagian tajam gitu di bagian kedua sisi back atau paruhnya itu untuk menggapai untuk bisa mencabut gigi incisivus sama caninus. Kemudian ada tang premolar itu di kedua sisi paruhnya itu sama nggak ada taki juga. Jadi dia bisa digunakan untuk gigi kanan dan juga kiri, gigi maksila kanan dan juga kiri. Jadi dia universal. Kemudian ada tang molar 1 dan 2. Nah, untuk tang molar 1 dan 2 ini
itu desain tangnya itu di bagian paruh atau backnya itu untuk kanan sama kiri, gigi maksila kanan sama kiri itu beda tang. Jadi dibedakannya itu dilihat dari bagian paruhnya. Kalau untuk di bagian bukal itu ada taki atau tonjolannya yang tajam itu, supaya dia bisa eh, mengait giginya dengan sempurna. Kemudian untuk molar 3 itu sama aja kayak tang molar 1 sama 2. Hanya saja di bagian paruhnya itu lebih gak ada takinya, jadi dia tumpul aja. Kemudian untuk tang molar 3 maksila ini juga dia gagangnya tuh melengkung, jadi memudahkan operator untuk menjangkau gigi bagian dalam, lebih belakang gitu. Kemudian untuk tang mandibula itu incisivus sama caninusnya masih sama kayak yang maksila. Kemudian untuk tang premolarnya itu juga eh, masih sama kayak maksila, tapi bagian paruhnya itu dibedakan sedikit karena dia ada celah. Jadi ketika operator menggunakan, dia tidak mengait dengan sempurna. Kemudian untuk molar 1 dan 2 itu tang molar 1 dan 2 itu kedua sisi paruhnya itu punya taki atau tonjolan. Dia bersifat universal untuk kanan dan kiri. Jadi untuk mandibula, untuk gigi molar 1 dan 2 tangnya satu aja untuk kanan sama kiri. Kemudian untuk yang rang atas beda tang. Kemudian untuk molar ketiga itu bentuknya sama juga kayak molar 1 sama 2. Tangnya perbedaannya tuh juga terletak di bagian engsel. Jadi desainnya itu lebih horizontal, lebih miring lagi untuk memudahkan operator menjangkau area paling belakang. Seperti itu. Untuk yang tang desidoi akan dijelaskan oleh Zahara. Terima kasih. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang tang desidui. Tang desidui ini sama dengan tang permanen, cuman dia sedikit berbeda dari ukuran, dia lebih kecil dan terdapat pegas. Pegas ini untuk mengontrol kekuatan tekanan operator agar mahkota gigi tidak pecah. Lalu bisa di next. Lalu ini ada elevator bane digunakan saat tang tidak dapat menjangkau radix. Itu fungsinya untuk mengangkat sisa atau patahan akar gigi dari dalam tulang alveolar. Lalu ada kuret untuk membersihkan soket dari jaringan granulasi maupun sisa tulang. Lalu ada bone file untuk menghaluskan atau mengikir permukaan tulang alveolar yang kasar atau tajam setelah proses pencabutan gigi. Lalu ini ada alat jahit, ada scalpel handle itu untuk membedah dan benang untuk menjahit, dan ada needle holder atau gunting. Jadi di bagian needle holder itu terdapat permukaan yang bergerinci, itu agar dokter dapat menjahit tanpa benangnya berpindah-pindah. Lalu ada pinset chirurgis itu untuk memegang jaringan yang ingin dijahit. Mungkin itu saja. Ya, ditutup kalau udah presentasi, kalau sudah selesai, ditutup dengan cara yang Eh, eh, jelas. itu saja dari alat bahan ekstraksi. Ya, ucapkan terima kasih lah. Terima kasih Gimana teman-teman. sih? Terima kasih teman-teman. Emang SMA nggak pernah presentasi? Nah, iya dong. Dan coba dimunculkan slide pertamanya. Ya, oke. Lalu berikutnya. Ya, untuk yang berikutnya ini isinya apa? Yang anestesi anak yang gel itu isinya apa? Alias komposisinya apa? Kan kita lagi di blok itu toh, dental material toh, biomaterial. Ya, jadi ya harus paling nggak tahu komposisi atau zat aktifnya. Lalu yang kedua juga sama, yang spray ini apa? Tentu kan bukan parfum kan itu. Ya, isinya apa? Oke. Ya. Baik, Dok.
Terus belum, masih yang di slide pertama ya. Ya, sorry, slide keduanya berarti. Ya. Hmm. Nah, ini cairan Aztek itu apa itu ya? Carpool tulisannya nggak begitu. Itu carpool itu carpool yang di UMY itu ya pool mobil kalau itu namanya. Ya, itu Oke, ada Dok. tulisannya di atas. Dikoreksi yang detail ya. Baik, Dok. Terus ya ini speed atau speed ini apa maksudnya? Siapa tadi yang presentasi? Rifda Rika, Dok. Rifda sama siapa tadi? Zahara. Saya, Dok. Ya, speed anestesi ini maksudnya apa yang ada di tulisan ini? Spot anestesi itu sama aja kayak itu alat yang digunain buat eh, injeksi pasien dokter. Dia sama aja kayak Sitojek, tapi kalau Sitojek itu Hmm. dirancang dengan jarumnya tuh lebih kecil. Mm-mm. Lalu yang namanya ampul yang mana? Nggak ada Nam nggak ada keterangannya nih. ya maaf dokter, lupa ditambahin Mm-mm. ampul yang di sebelah spet dokter yang Ya, gambarnya yang merah. oke ya. Jadi tetap di slide ini untuk semuanya ya karena kita harus membuat audiensnya itu mempunyai pemahaman yang sama dengan kita yang melihat langsung, ya berarti kita jelasinnya juga harus detail gitu ya. Baik dok. Usahakan tidak ada yang terlewat. Ya, contohnya ini tadi sediaan ampul, ampul yang mana, nah perlu dikasih apa namanya tandanya gitu tuh. Dokter. Terus contohnya nih karpul, karpul itu yang mana? Cairan anestesinya yang mana? Ada yang apa? Yang ada nampannya ini tuh. Iya dokter. Ya ini kan yang ditunjukkan cuma nampannya aja. Tapi yang namanya karpul, yang namanya cairan anestesi itu harus ditunjukkan secara detail. Jadi sebenarnya presentasi yang seperti ini ya nggak perlu banyak-banyak teks, cukup aja gambar sama keterangan, lalu kamu ceritalah gitu. Dan slide-nya nggak usah sedikit-sedikit nanggung. Contohnya pada saat anestesi anak, bikin aja slide besar, isinya 2 gambar ini. Nah, jadi lebih jelas ya. Oke. Iya, baik dokter. Ya, lalu yang disebut jarum, ini kan yang ditunjukkan jarum kan satu set yang ada di plastik ini, ya bukan. Kalau jarum itu ya yang bagian tajamnya itu jarum. Ya, Oke. tapi satu set ini namanya bukan jarum. Coba dicari tahu, ya. Nah, jadi nanti apa diperbaiki nanti apa namanya ini PPT-nya nggak usah kebanyakan teks, malah justru malah lebih enak banyak gambar. Kan kita mau jelasin, mau apa ngasih tahu ke pemirsanya gitu toh. Nah, jadi gambar slide-nya banyak nggak apa-apa gitu. Baik, Ya, keterangan baik, Dok. gambar secukupnya aja. Ya, terus itu Jack. Ya, boleh nggak apa-apa yang situ Jack. Ya, tapi yang jarum ini diperbaiki keterangannya karena ini nggak disebut jarum kalau kita. Oke, silakan slide berikutnya. Ya. Ya, kalau big itu dibacanya big, paruh itu Baik, dibacanya big, baik. engsel itu dibacanya hinge, ya. Kalau gagang ya dibacanya handle. Ya, ya ini sedikit ya yang disebut rapat itu bukan yang di gambar kiri ini gambar kiri kurang rapat. Kalau rapat ya berarti bersentuhan itu.
Ya, ini yang gambar kiri kan nggak bersentuhan nih, yang di big rapat. Ya, big rapat itu benar-benar bersentuhan. Ya, ada kok itu banyak gambarnya nanti. Ya, nanti dikoreksi untuk big yang rapat itu bukan seperti ini penampakannya. Ya, kalau untuk yang big tidak rapat untuk crown ini udah betul penampakannya seperti ini. Ya, oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini sebaiknya diurai ya. Jadi, nah, ini banyak sumbernya. Ya. Tang untuk insisifus itu yang mana? Kalau seperti ini kita nggak tahu. Bisa sih ada keterangannya, tetapi kan lebih baik insisifus sampai canines, lalu kamu tunjukin tangnya yang mana. Ya, jadi dalam satu slide. Premolar atas dalam satu slide tangnya yang mana. Itu banyak sumbernya katalog-katalog produk dental tang ekstraksi. Ya, saya rasa ini nanti perlu diperinci. Oke, walaupun nanti kamu baru akan mengenalnya lebih dalam di blok 16 atau 19, tetapi tidak ada salahnya mengenal lebih awal. Ya, oke. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, ya ini sudah benar. Ya, karena apa tadi eh, ciri-cirinya hampir sama, jadi untuk tang desidui tidak perlu dirinci terlalu detail ya. Jadi yang perlu dirinci detail itu tadi yang tang permanen tadi ya di slide sebelum ini. Silakan lanjut. Ya, elevator. Oke, sudah betul, correct. Nah, ini maksud saya kalau ini dirinci satu persatu kan gambarnya kan bisa besar. Ya, jadi bisa kelihatan dan bisa juga contohnya gambar elevator, gambarnya dari sisi sebaliknya kan bisa. Kalau ini dalam satu slide, elevator satu slide, itu nanti gambarnya bisa dua atau tiga macam, dua atau tiga sisi misalnya. Kuret juga, kalau ini dalam satu slide, nanti bisa diperbesar itu. Gambarnya ada dua atau tiga, satu gambar kuret utuh, lalu kedua gambar kuret bagian ujungnya diperbesar gitu loh. Ya. Sama juga dengan bone file. Bone file juga dibikin satu slide aja biar gambarnya lebih jelas. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Ya, sama ya. Alat jahit juga sama digitukan. Ya, karena kita ingin perwakilan yang tadi itu bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada teman-teman yang tidak masuk ke session itu. Ya, boleh sebenarnya pakai video boleh. Ya, untuk memperjelas pakai video boleh. Kalau misalnya pakai PPT ya sejelas mungkin gambarnya. Oke, scalpel handle. Ya, untuk apa alat bahan ekstraksi ini yang belum ada adalah itunya ya, pisaunya itu ya, atau scalpelnya. Scalpel itu mata pisaunya. Kalau ini hanya handle-nya aja atau gagang dari scalpelnya. Pisaunya terpisah. Kemarin ditunjukkan nggak sih siapa Rifda sama Zara? Kalau Enggak, Rifda, Dok. kalau Rifda nggak ada juga dok, Pisaunya nggak. nggak ditunjuk. Enggak. Ya, ya oke. Ya, slide selanjutnya Ini udah terakhir dokter sudah buat terakhir. ekstraksi. Ya, oke kita lanjut. Jadi nanti itu tolong diperbaiki, di, apa, gambar diperjelas, ya. Tidak usah terlalu banyak teks. Jadi sebenarnya gambar itu cukup aja ada tang, lalu bagian-bagiannya, lalu disebut itu tang apa gitu kan, untuk apa, seperti itu aja. Ya, Baik dokter. ya Jadi penjelasannya justru lewat ini, lewat presenternya. Tapi kalau di PPT-nya enggak, apa namanya? Yang penting justru jelasnya itu ya, gambarnya jelas. Saya rasa begitu kita lanjut ke alat bahan tumpat. Silakan.
Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini selanjutnya akan dibahas tentang alat bantu 4, yang dimana di bagian alat bantu 4 ini itu bagian saya dan juga Akila. Untuk alat bantu 4 ini itu merupakan suatu eh, instrumen yang digunakan dalam restorasi gigi. Restorasi gigi itu merupakan tindakan untuk mengambil bentuk, fungsi, dan estetika gigi yang mengalami kerusakan akibat karies maupun kehilangan jaringan gigi lain. Keberhasilan restorasi itu dipengaruhi oleh penggunaan dan juga pemilihan alat bahan serta teknik manipulasi yang tepat. Pada kesempatan ini, itu digunakan berbagai alat dan bahan restorasi, yaitu meliputi glass ionomer semen atau GIC, terus ada resin modified glass ionomer semen atau RMJC, dan resin komposit, beserta instrumen-instrumen yang mendukung untuk pengaplikasian, finishing, dan evaluasi akhir dari restorasi. Boleh pindah slide selanjutnya. Jadi untuk jenis bahan tumpat itu ada yang pertama glass ionomer semen atau GIC, itu merupakan bahan restorasi yang mengeras secara kimia tanpa bantuan sinar atau self cutting. Jenis GIC itu ada GIC luting untuk sementasi mahkota, bridge dan alat ortodonti. Itu ada GIC lining sebagai pelapis dasar kavitas. Itu ada GIC restorasi yang digunakan sebagai bahan tumpat permanen. Komponen GIC itu ada powder, liquid, dan juga dentin conditioner. Selanjutnya ada resin komposit. Resin komposit itu merupakan bahan tambal yang memerlukan penyinaran atau light cutting untuk proses pengerasannya. Resin komposit itu memiliki variasi dan juga pilihan warna seperti A2, A3, dan lain yang disesuaikan dengan warna gigi pasien menggunakan shade guide. Untuk selanjutnya, alat diagnostik set itu akan dijelaskan oleh Akila. Lalu untuk alat diagnostik set ini digunakan untuk pemeriksaan awal sebelum kita melakukan penumpatan. Di alat diagnostik set ini, yang pertama itu ada dari kaca mulut, berfungsi untuk melihat area rongga mulut yang sulit dijangkau secara langsung. Lalu ada sonde, yaitu berfungsi sebagai mendeteksi karies dan menilai kekasaran permukaan restorasi. Lalu ada dari pinset, yaitu berfungsi untuk mengambil kapas, matriks, wedge, atau benda kecil lainnya. Dan juga terdapat eskavator. Fungsinya itu untuk menilai kekasaran permukaan restorasi, memeriksa margin tambalan. Lalu di alat diagnostik set itu juga terdapat gambar aslinya juga. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan awal, yang kedua adalah melakukan preparasi kavitas. Ini tuh dilakukan sebelum tumpatan dilakukan. Nah, jaringan karies ini harus dibersihkan terlebih dahulu menggunakan yang namanya itu bor. Untuk alat untuk memasukkan bornya itu dinamakan handpiece. Nah, handpiece ini berfungsi sebagai tempat pemasangan bor dan digunakan untuk membantu preparasi kavitas. Untuk bor, untuk bor sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada dari bor round atau bor bulat, digunakan untuk membuka kavitas awal dan mengangkat jaringan karies. Lalu yang kedua ada bor visur, di mana ini tuh digunakan untuk memperlebar preparasi setelah pembukaan kavitas. Lalu terdapat bor pir, digunakan untuk menghaluskan tepi preparasi, terutama pada area proksimal dan permukaan luas. Dan yang terakhir untuk bor finishing atau bor yang terdapat pita kuning. Nah, ini tuh digunakan untuk proses finishing dan untuk menghaluskan hasil restorasi setelah penumpatan. Lalu yang selanjutnya saya akan masuk ke alat manipulasi GIC. Yang pertama itu ada dari paper pad, digunakan sebagai alat percampuran GIC. Lalu kedua terdapat glass lab
Ini itu merupakan alas atau tatakan untuk manipulasi beberapa bahan kedokteran gigi. Lalu ada spatula agate, digunakan untuk mencampur bubuk dan cairan GIC hingga homogen. Ini tuh biasanya itu bahannya itu plastik. Lalu yang selanjutnya ada plastik instrumen, di mana ini tuh alatnya digunakan untuk mengambil bahan GIC yang telah dimanipulasi dan mengaplikasikannya ke dalam kavitas. Lalu selain itu ada burnisher. Untuk burnisher sendiri itu berfungsi untuk membentuk anatomi restorasi, menghaluskan permukaan tumpatan, dan membantu adaptasi bahan pada dinding kavitas. Lalu ada ball application, fungsinya itu memadatkan bahan tumpatan, mengurangi porositas restorasi, dan juga kondensor itu digunakan untuk mencampur bubuk dan cairan GIC hingga homogen. Dan terdapat juga spatula stainless steel berfungsi untuk mengaduk zinc oxide eugenol. Dan terdapat eh, foto alat aslinya sudah saya tambahkan di situ di dalam slide. Lalu untuk bahan manipulasi GIC ini yang pertama itu terdapat dentin conditioner. Nah, dentin conditioner ini digunakan setelah preparasi kavitas dan sebelum aplikasi GIC. Bahan ini tuh berfungsi memberikan smear layer yang terbentuk akibat penggunaan bor saat preparasi hingga permukaan dentin menjadi lebih bersih. Lalu yang kedua terdapat GIC liquid di mana ini itu terdapat komponen sebagai komponen cair yang akan bereaksi dengan powder sehingga terjadi proses setting atau pengerasan GIC. Cairan ini juga memungkinkan terbentuknya ikatan kimia antara bahan tumpat dengan imil dan lentin. Lalu terdapat GIC powder. GIC powder ini merupakan bubuk yang mengandung partikel kaca fluoroaluminosilikat yang memberikan kekuatan pada tumpatan serta menjadi sumber pelepasan fluor untuk membantu mencegah karies sekunder. Lalu terdapat cocoa butter. Em, Cocoa butter ini berfungsi untuk melindungi GIC saat setting, mencegah kontaminasi air, dan mencegah dehidrasi bahan. Dan yang terakhir yaitu articulating paper. Ini tuh biasanya digunakan untuk mengetahui adanya kontak prematur atau tumpatan yang terlalu tinggi. Lalu untuk langkah-langkah dari tumpatan GIC sendiri itu, yang pertama pastinya melakukan pemeriksaan tadi dengan menggunakan alat diagnostik seperti kaca mulut, sonde, eskavator, dan juga alat bantu pinset. Lalu yang kedua, melakukan preparasi kavitas menggunakan bor atau eskavator. Lalu yang ketiga, mengaplikasikan dentin conditioner. Lalu yang keempat, yaitu mencampurkan powder dan liquid pada paper pad. Lalu selanjutnya yaitu memanipulasi menggunakan spatula agate. Lalu ambil bahan dengan plastik filling instrument dan masukkan ke dalam kavitas. Lalu bentuk menggunakan burnisher atau kondensor. Dan eh, lapisi dengan cocoa butter. Lalu lakukan finishing menggunakan eh, bor pita biru tadi eh, melakukan finishing dan agar hasilnya itu halus. Lalu eh, yang terakhir yaitu evaluasi lagi dengan menggunakan articulating paper. Lalu yang selanjutnya yaitu dari resin komposit yang akan dijelaskan oleh Ilham. Oke, lanjut ke bagian bahan tumpat selanjutnya, yaitu resin komposit. Jadi, resin komposit itu memiliki dua jenis yang berbeda. Yang pertama ada resin komposit flowable dan resin komposit packable. Resin komposit flowable itu adalah resin komposit dengan viskositas rendah atau biasanya konsentrasinya lebih cair karena kandungan filler lebih sedikit dibandingkan resin komposit yang konvensional. Material ini itu mudah mengalir dan beradaptasi dengan baik pada dinding kavitas, sehingga biasanya resin komposit flyable ini digunakan pada karyas-karyas yang memiliki pada bagian-bagian visur atau bagian-bagian karyas yang kecil gitu. Untuk selanjutnya ada resin komposit packable.
Untuk resin komposit packable itu adalah resin komposit dengan viskositas tinggi, yaitu teksturnya lebih padat dan kental. Karena kandungan filler yang lebih tinggi, material ini dirancang menyerupai cara manipulasi amalgam sehingga dapat dipadatkan atau di package ke dalam kavitas. Jadi dia bisa memiliki tekstur yang bisa dibentuk sesuai dengan anatomi gigi. Biasanya digunakan pada kondisi kavitas yang besar atau sudah kehilangan dari setengah mahkota. Selanjutnya, ini penjelasan lebih jelas lagi tentang perbedaan flowable dan packable, mulai dari karakteristik dan juga indikasi penggunaan. Seperti yang saya bilang tadi, indikasi penggunaannya itu berbeda antara flowable dan packable. Kalau yang flowable itu, ya dia biasa di lining base, restorasi kecil, dan penutupan pit atau fisur. Kalau misalnya yang packable, dia itu restorasi gigi posterior, terus juga area dengan beban kunyah yang tinggi. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Oke, untuk restorasi resin komposit ini yang digunakan sebelum melakukan tindakan restorasi itu berbeda dengan bahan tambal GIC atau NMGIC, yaitu pertama kita mulai dengan penggunaan ETSA. Jadi setelah kita bur hingga membentuk kavitas, kita akan melakukan ETSA atau etching. Itu adalah proses pemberian bahan asam pada permukaan gigi untuk menciptakan mikropori sehingga meningkatkan daya lekat bahan restorasi atau bonding. Yang dimana ETSA ini itu mengandung asam fosfat atau fosforic acid 30 hingga 40%. Selanjutnya, setelah kita pengaplikasian ETSA, kita akan melakukan bonding. Bonding ini itu adalah bahan adesif yang digunakan untuk membentuk ikatan antara permukaan gigi yang telah dietsa dengan bahan restorasi, seperti resin komposit sehingga restorasi dapat melekat kuat pada gigi. Biasanya bonding ini memiliki banyak sekali generasi. Kemarin yang dijelaskan pada saat FST itu dijelaskan ada gen 5 yang biasanya digunakan. Selanjutnya, setelah dilakukan bonding, kita akan melakukan light cure. Light cure ini adalah alat memaparkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu untuk mengeraskan atau mempolimerisasi bahan restorasi berbasis resin seperti komposit dan juga bonding. Nah, selanjutnya setelah kita light cure, kita akan melakukan resin, selanjutnya ada bahan tambal yaitu resin komposit. Nah, resin komposit ini yang digunakan sesuai dengan indikasi pada kavitas, bisa menggunakan resin komposit flowable, dengan viskositas lebih rendah yaitu lebih cair, dia akan lebih mengalir dan beradaptasi dengan dinding kavitas. Terus kalau misalnya dia dilihat ada kavitas yang lebih besar, bisa digunakan resin komposit packable. Boleh lanjut. Untuk langkah-langkah tempatan resin komposit, yang pertama pembersihan jaringan karies menggunakan bur preparasi. Terus kita akan membentuk convention form untuk membentuk prisma email menggunakan bur preparasi flame pada kavum surface yang dilakukan gerakan 45 derajat hingga membentuk kavitas yang landai. Jadi kavitas itu supaya dia bisa masukkan pengaplikasian bahan tambal komposit, dia itu harus membentuk prisma email menggunakan preparasi bur flame, yang dimana nanti akan membentuk gerakan 45 derajat sehingga membentuk kavitasnya itu landai, jadi dia tidak tajam. Selanjutnya, setelah kita melakukan bur, kita akan melakukan pengaplikasian ETSA, itu ada ETSA yang saya jelaskan tadi untuk membersihkan mikrofit, untuk membentuk mikrofit atau lubang-lubang kecil pada prisma email yang sudah dibentuk. Kemudian lakukan pentetesan ETSA itu mulai dari email ke dentin selama 15 hingga 20 detik. Kemudian kita bilas menggunakan water sealing dan dianginkan hingga moist. Selanjutnya ada bonding. Setelah kita lakukan ETSA, kita akan mengaplikasikan bonding. Nah, bonding itu terdapat filler resin yang akan mengisi mikrofit-mikrofit yang telah terbentuk dari pengaplikasian si ETSA tadi. Kemudian nanti kita akan aplikasikan bonding menggunakan microbrush yang diaplikasikan ke dentin, dari dentin ke email. Berbeda dengan ETSA tadi yang dari email ke dentin, kalau bonding ini kita aplikasikan dari dentin ke email selama 10 detik. Lalu kita light cure selama 10 detik juga, dan pengaplikasian resin komposit. Resin komposit yang bisa digunakan ada dua jenis tadi, yaitu flowable dan packable. Selanjutnya,
Untuk flowable sendiri itu biasanya langsung saja aplikasikan karena dia bentuknya ada seperti jarum kecil sehingga bisa langsung disuntikkan ke bagian kavitasnya. Kalau packable itu dia perlu diambil menggunakan plastis instrumen dan diaplikasikan pada kavitas yang berukuran besar dan dimampatkan kemudian diaplikasikan secara layer by layer dengan satu lapis sebesar 1 mili hingga terbentuk anatomi giginya. Setelah itu kita light cure selama 40 detik di setiap layernya. Kemudian setelah kita lakukan uh, pengaplikasian resin komposit, kita perlu melakukan pengecekan oklusi dengan articulating paper untuk melihat apakah ada bagian yang memiliki bagian yang lebih. Selanjutnya, setelah kita cek oklusinya, baru kita akan menentukan untuk finishing dengan bur finishing, kemudian polishing hingga bentuknya itu halus. Untuk polishing itu biasanya dia berbentuk lentur seperti karet. Boleh next selanjutnya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada dari RMGIC atau Resin Modified Glass Ionomer Cement, di mana ini itu merupakan bahan restorasi yang merupakan modifikasi dari glass ionomer cement dengan penambahan komponen resin sehingga memiliki sifat gabungan antara GIC dan juga resin komposit. Lalu RMGIC ini dikembangkan untuk memperbaiki kelemahan GIC konvensional, terutama pada kekuatan mekanis dan sensitivitas terhadap kelembapan saat proses setting. Lalu untuk alat dan bahannya itu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu alat bahannya itu sama seperti GIC dan juga eh, resin komposit yang sudah dijelaskan oleh Ilham. Lalu untuk pengaplikasian dari RMGIC sendiri itu yang pertama itu menggunakan dentin kondisioner. Nah, pada tahap pertama ini dilakukan aplikasi dentin kondisioner pada permukaan gigi yang akan direstorasi. Tujuannya itu untuk membersihkan permukaan dentin dan meningkatkan daya ikat RMGIC terhadap struktur gigi. Lalu yang kedua, aduk RMGIC dengan menggunakan paper pad dan juga spatula agar. Nah, setelah preparasi selesai, bahan RMGIC tadi dicampurkan di atas paper pad menggunakan spatula agar hingga tercampur rata dan mencapai konsisten yang sesuai. Lalu yang ketiga yaitu aduk dengan perbandingan 1:2, yaitu 1 powder dan 2 liquid. Pencampuran dilakukan dengan rasio pada gambar, yaitu 1 bagian bubuk powder dan juga 2 tetes cairan liquid. Perbandingan ini itu penting untuk mendapatkan kekuatan dan waktu pengerasan yang optimal. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah padatkan dengan burnisor atau kondensor. Nah, ini setelah bahan siap, RMGIC ini dimasukkan ke dalam kavitas, lalu dipadatkan menggunakan burnisor dan kondensor agar bahan teradaptasi dengan baik dan tidak terdapat ruang udara. Lalu yang kelima yaitu lakukan light cure dengan waktu yaitu 20 detik hingga setting. Kemudian lakukan penyinaran menggunakan light curing selama 20 detik untuk membantu proses pengerasan atau setting pada material RMGIC. Lalu yang keenam yaitu pengecekan oklusi dengan menggunakan articulator paper. Nah, setelah dari light cure tadi, bahannya akan mengeras. Lalu dilakukan pengecekan oklusi dengan menggunakan articulator paper yang berfungsi sebagai memastikan tidak ada bagian tambalan yang terlalu tinggi saat pasien menggigit. Lalu yang ketujuh yaitu lakukan finishing dengan bur finishing, yaitu dengan menggunakan bur pita kuning tadi, yaitu untuk membentuk kontur dan menghaluskan hasil restorasi. Lalu yang terakhir yaitu lakukan polishing dengan white alpine, yaitu eh, agar permukaan restorasi ini menjadi halus dan mengkilap, nyaman dan mengurangi penumpukan plak. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham perbedaan GIC, RMGIC, dan resin komposit. Oke, baik. Selanjutnya ini ada perbedaan umum antara GIC, RMGIC, dan juga resin komposit.
Untuk ketiganya itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu mulai dari mekanisme pengerasan. Kalau JIC itu dia itu reaksi asam basa atau terjadi secara proses kimia aja. Kalau RMJIC itu ada paduan, yaitu ada reaksi asam basa polimerisasi resin yang dimana dia juga membutuhkan light cure karena dia juga berbahan resin. Selanjutnya ada resin komposit, yaitu cukup dilakukan polimerisasi resin dengan menggunakan light cure saja. Terus untuk light cure, JIC ini dia tidak membutuhkan, sedangkan LMJIC dan juga resin komposit dia membutuhkan. Selanjutnya adhesi ke gigi, yaitu kalau GIC yaitu terjadi secara kimia atau ionik, sedangkan RMJIC itu yaitu pergabungan antara kimia dan juga ikatan resin. Selanjutnya untuk resin komposit itu dia mikromekanik, yaitu melalui bonding. Untuk kekuatan mekanis, JIC itu cenderung lebih rendah, RMJIC sedang dan juga resin komposit itu lebih tinggi. Secara estetika, JIC itu dalam tingkatan sedang karena variasi warnanya yang cukup terbatas. Selanjutnya untuk RMJIC dia dalam kondisi yang estetika yang baik. Terus untuk resin komposit sangat baik karena dia memiliki variasi warna yang sangat banyak. Terus sensitivitas terhadap air, kalau JIC itu sangat tinggi, dia itu mudah terkontaminasi dengan air saat sudah setting. Kalau MJIC itu dia lebih rendah dibandingkan JIC, karena dia lebih stabil terhadap air. Kalau resin komposit itu dia tidak memiliki sensitivitas. Selanjutnya pelepasan fluor, JIC ini memiliki perbedaan, yaitu memiliki pelepasan fluor yang banyak, sedangkan kalau MGIC itu baik, kalau resin komposit dia tidak mengalami pelepasan fluor. Untuk indikasi tentu saja berbeda. Untuk JIC itu dia lining base restorasi sementara atau restorasi permanen sederhana. Kalau LMJIC itu biasanya digunakan atau diindikasikan untuk restorasi servikal, gigi sulung, lesi akar, atau line base dengan teknik yang sandwich. Terus untuk resin komposit, dia biasanya digunakan dalam restorasi estetik, terus juga digunakan pada kavitas gigi anterior dan juga posterior terhadap semua kelas. Untuk kekurangan, GIC itu memiliki kekurangan yaitu kekuatannya lebih rendah, estetiknya sedang, dan juga dia lebih sensitif terhadap air. Kalau RMJIC, yaitu kekuatannya itu masih di bawah resin, komposit, tapi dia estetik tidak sebaik resin komposit. Sedangkan kalau resin komposit itu dia tidak mengalami pelepasan fluor, tekniknya itu lebih sensitif atau lebih susah biasanya, dan juga dia pasti membutuhkan bonding. Mungkin itu saja perbedaan dari tiga bahan tumpat yang dijelaskan pada FSC kemarin, dan itu presentasi dari saya dan juga Akila tentang alat bahan tumpat. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, segera kita cek ulang di slide pertama. Ya, presentasi tadi memang cukup panjang dan ini bisa dimaklumi karena cukup banyak alat yang dijelaskan atau dipaparkan di stationnya ya, alat dan bahan tumpatan. Oke, di sini ada ya, pada intinya ada dua ya, bahannya JIC dan composite resin. Lalu ada yang diantara itu ya, RMGI atau resin modified glass ionomer. Terus kita lanjut ke slide berikutnya. Jenis bahan tumpat. Ya, Ilham dan siapa tadi? Akila. Ada nggak tipe-tipe GIC di presentasi kamu tadi? Kayaknya belum ya. Sebenarnya belum daftar. Jadi Untuk nanti gambarnya. untuk jenis bahan tumpat ini nanti dilengkapi seperti itu. Ya, dalam satu slide atau dua slide boleh. Tipe-tipe GIC, lalu beserta foto produknya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, itu ada 9 tipe itu. Nah, nanti dicari foto produknya. Nggak usah videonya kalau itu, cukup fotonya aja.
Tipe 1 misalnya jenis luting, nah, yang seperti apa produknya itu ya. Ya. Satu slide juga enggak masalah sih saya rasa. Ya. Satu slide itu 2 atau 3 tipe juga nggak masalah. Yang penting jelas. Lalu kalau resin komposit, resin komposit kan ada 2 tipe ya, yang flowable sama yang packable. Nah itu dibuat gitu aja. Ya. Flowable, packable, seperti apa kemasannya ya atau packagingnya itu. Oke, silakan slide berikutnya. Nah untuk alat diagnostik set ini tolong diperbaiki fotonya. Ya memang foto yang ada di FST apa, mungkin digabung gitu. Nah tetapi perlu ditunjukkan foto aslinya ya, bisa lewat katalog produk. Yang penting fotonya jelas dan real ya. Jadi fotonya foto sebenarnya dari kaca mulut ya, dari sonde. Nah, pinset ini kan bukan seperti ini bentukan aslinya pinsetnya. Pinset yang untuk diagnostik kita ya. Terus eskavator juga ini lebih cocok gambarnya alat kuret yang dibedah tadi. Kalau eskavator tidak seperti ini bentuknya ya. Jadi nanti dicari foto atau gambar realistisnya dari keempat alat diagnostik ini. Untuk sonde sendiri nanti ada berbagai macam ya. Cukuplah sonde yang setengah bulat ini ya atau semi lunar atau half moon kita bilang. Contoh lain ada sonde lurus ada gitu ya. Tapi cukup satu macam aja untuk sondenya. Oke, slide berikutnya. Ya, oke. Nah, kalau untuk bur, ini dicatat Ilham dan Akila. Pembagiannya ada beberapa macam. Yang pertama berdasarkan apa namanya kegunaannya ya, bur preparasi dan bur finishing ya, finishing polishing ya, lebih tepatnya bur finishing lah ya. Nah, 2 fungsi ini itu sebenarnya berdasarkan tingkat kekasaran bur ya. Itu yang pertama pembagian bur ya. Baik, dokter. Lalu bur juga bisa dibagi 2 menjadi bur high speed dan bur low speed. Ya. Lalu yang ketiga pembagian burnya berdasarkan bentuk. Ya. Nah yang ada di layar ini adalah campuran dari pembagian tersebut, jadi kurang sistematis. Ya. 3 bur pertama itu pembagiannya berdasarkan bentuk. Tetapi di bur keempat pembagiannya berdasarkan fungsi atau kekasarannya. Ya. Bur yang kasar biasanya untuk preparasi atau memotong, bur yang halus untuk finishing. Itu. Ya, jadi nanti apa namanya diperbaiki. Ya. Contohnya sebelah kanan ini ya tentu kalau fotonya yang kanan bawah ini ya kurang mencerminkan gitu kan. Ya. Nah, ini foto kalau ini gambarnya sih sudah lumayan mencerminkan tetapi masih belum benar sebenarnya. Contohnya buah pir. Ya, buah pir gambarnya nggak kayak gini. Ini justru bur flame, nyala api. Ya, jadi di, dicantumkan saja foto realistisnya. Jadi bukan foto berdasarkan animasi dari AI ini. Ya, oke. Slide selanjutnya. Ya, begitu juga untuk alat-alat ini ya. Difotokan alat sesungguhnya, alat bahan sesungguhnya. Paper pad seperti apa, ya, fotonya ambil saja dari foto-foto di internet gitu kan, atau dari video lalu kamu crop fotonya. Lalu glass lab ya ini bukan glass lab ya, glass slab ya, SLAB. Oke. Nah, dia berwarna agak kehijauan biasanya
Ya, nanti dicoba dicari fotonya. Nomor ini spatula agat betul. Nah, ini contohnya plastis atau plastik instrumen. Nah, ini fotonya tidak gambar ini tidak mencerminkan alat yang sesungguhnya. Nah, jadi silakan dicari foto realistis dari alat-alatnya. Slide berikutnya. Ya, ini juga sama ya, antara burniser, ball aplikator, sama kondenser, gambarnya hampir tidak bisa dibedakan. Nah, jadi cari gambar alat burniser sesungguhnya, ball aplikator ini terlalu besar pentolnya, kondensor juga ini tidak akurat gambar kondensor seperti ini. Kalau spatula stainless steel cukup akurat ya, tetapi lebih baik kita cantumkan foto sesungguhnya. Ya, boleh kamu crop dari yang ada di foto FST, boleh ya. Nah, lalu diberi keterangan. Di sini sudah sih, cuman nggak kelihatan. Ya, karena terlalu banyak dalam satu slide. Ya, jadi lebih baik dipisah-pisah satu slide ya, maksimal dua alat gitu ya, 2 atau 3 alat. 2 alat aja lah. Oke, berikutnya slide sebelumnya. Ya, ini sebenarnya udah ada ya, glass slab-nya ada di atas ini gambarnya, lalu ada paper pad. Nah, tetapi kan yang di atas ini dicantumkannya di slide yang berbeda. Ya, nggak ada keterangan glass slab dan paper pad. Padahal ini ada nih barangnya nih. Ya, pakai foto ini juga nggak apa-apa untuk slide sebelumnya itu ya, paper pad dan glass slab atau glass plate. Oke, silakan lanjut. Bahan. Ya, ini judulnya juga keliru. Ya, bahan manipulasi GIC tidak masuk logika judulnya. Ya, tentu judulnya manipulasi bahan GIC. Ya, sekali lagi pemakaian AI ya di, harus dicek dulu ketepatannya. Dan tint conditioner juga difotokan barang yang sesungguhnya, ya. Terus liquidnya juga foto liquidnya asli. Kalau dari atas ini kurang begitu mencerminkan ya, foto yang ada dicantumkan di sini kurang bisa mencerminkan penampakan sesungguhnya. Baiknya fotonya dari samping. GIC powder juga. Terus cocoa butter sudah betul gambarnya. Apa ini? Articulating paper juga betul, tetapi kendalanya tadi ya, gambarnya terlalu kecil karena satu slide ada 6 gambar. Ya. Oke, bagi mahasiswa yang melihat langsung mungkin bisa memahami jelas ya, tetapi untuk yang lain yang tidak melihat langsung ini tentu akan kesulitan. Oke, berikutnya. Nah, untuk ini sebaiknya dicantumkan video atau apa namanya preview atau potongan-potongan gambar videonya yang mencerminkan langkah-langkah ini. Ya, jadi kalau mau mudah ya cari video penumpatan GIC lalu gambarnya kamu kamu post, kamu screenshot itu sesuai dengan langkah-langkah yang ada di nomor 1 sampai 11. Jadi tidak perlu video lengkap, boleh saja. Tapi kalau mau kamu cantumkan video lengkap, tidak masalah, cantumkan saja linknya di sini. Ya. Nah, cuma masalahnya nanti mudah-mudahan kita ada waktu untuk menontonnya, gitu tak? Ya. Nah, kalau misalnya nggak ada waktu untuk menontonnya, ya mau nggak mau ditambahkan gambar, potongan gambar dari video langkah-langkah tumpatan GIC agar teman-teman bisa
membayangkan ini langkah-langkahnya. Ya. Paling nggak punya bayangan, ya. Jadi belum mengerjakan itu nanti masih di semester, di blok 7 sudah mulai nanti ya. Di blok 7 atau di blok 10 nanti juga udah mulai menambah. Berikutnya, slide berikutnya. Ya, resin composite ini ya, composite resin ya. Flowable dan packable. Oke, ini sudah betul gambarnya. Silakan lanjut. Ya, boleh ini di, tetap dicantumkan. Lalu selanjutnya lagi. Ya, ya tadi catatannya untuk presenter ini dibacanya light cure ya, light cure atau curing ya. Jadi Baik. bukan yang seperti tadi diucapkan. Light cure atau light curing seperti itu. Oke, saya rasa boleh ini enggak masalah, silakan. Ini juga sama tadi ya, langkah-langkah tempatan resin, composite resin boleh dicantumkan link video atau potongan-potongan gambar sesuai dengan langkah-langkah kerjanya. Baik, dokter. Ya, selanjutnya lagi MGI. Ada fotonya, Ham, foto produknya. Ya, dicantumkan ya, packaging atau kemasan yang RMGI ini. Selanjutnya, ya boleh dalam bentuk seperti ini langkah-langkah apa tadi, penambalan resin komposit dan penambalan menggunakan GIC, ya boleh diambil dari gambar panduan penggunaan produk itu biasanya ada tuh gambar langkah-langkah kerjanya. Saya cek dulu. Ya, ini mohon maaf nomor 4 itu keliru alatnya ya. Yang kiri mungkin benar burniser, tapi yang kanan itu ya tentu bukan burniser. Ya, saya rasa lebih akurat kalau di itu ya apa namanya diperlihatkan video penumpatan atau potongan gambar dari video itu. Oke. Finishing, berfinishing. Oke, di gambar ini yang perlu dikoreksi yang nomor 4 alat burniser dan kondensernya. Gambar ini boleh dipakai lebih lanjut. Oke, silakan. Slide berikutnya. Ya, ini boleh, bagus ini. Berikutnya lagi. Alat bahan cetak. Ya, saya rasa ini alat bahan cetak yang penjelasan terakhir. Berarti setelah ini masih ada berapa lagi? Tolong diidentifikasi. Setelah bahan cetak apa lagi? Dental lab 1, terus? Masih ada dental lab sama radiologi sama CSSD, dok. Berarti 3. Ya. Ya, dental lab, radiologi, CSSD. Ya, jadi hari ini cukup sampai bahan cetak tadi ya. Bahan cetak nanti. Setelah itu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Namun untuk yang dental lab, CSSD dan radiologi, tolong langsung diperbaiki PowerPoint-nya ya. Jika memang perlu dicantumkan videonya, ya dicantumkan supaya nanti kita lebih mudah untuk membayangkan. Begitu ya. Jadi nanti berikutnya udah presentasinya sudah lebih bagus lagi. Oke, kita lanjut ke alat bahan cetak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk alat dan bahan cetak ini akan dijelaskan oleh saya, yaitu Prantika Ina dan juga Rania. Adapun tujuan untuk mempelajari dan menggunakan alat bahan cetak adalah untuk mendapatkan studi model sebagai media
untuk mempelajari kondisi gigi dan juga rongga mulut pasien, dan juga untuk mendapatkan work model sebagai model kerja di laboratorium gigi atau dental. Kemudian adapun alat dan bahan cetak terdapat 4, yaitu impression material atau material pencetak. Belum. Kemudian ada dental wax, dental impression tray, dan juga produk gypsum. Selanjutnya, kemudian adapun klasifikasi dari bahan cetak menurut Philips, yaitu terdapat berdasarkan aplikasi atau sifat mekanisnya, terdapat kaku atau rigid dan juga elastis. Kemudian berdasarkan mekanisme pengerasannya ada irreversible dan juga reversible, di mana untuk bahan yang rigid atau kaku terdapat plaster of Paris, seng oksid eugenol atau ZOE, kompon dan juga wax. Kemudian untuk bahan yang elastis terdapat alginat, elastomer seperti polisulfit, polieter, silikon kondensasi, silikon adisi, dan juga agar hidrokoloid. Baik, selanjutnya. Next. Untuk bahan rigid, pertama ada plaster of Paris. Untuk komponen utamanya yaitu kalsium sulfat, hemihidrat dengan akseleratornya yaitu boraks dan juga pewarna. Untuk indikasi penggunaan plaster of Paris yaitu adalah pasien dengan edentulous ridge, kemudian dengan pasien dengan minimal undercut dan juga mucostatic impression. Untuk karakteristik dari bahan plaster of Paris yaitu rapuh, mudah patah, dan juga memiliki setting yang cepat. Selanjutnya ada seng oxide eugenol atau ZOE. Untuk komponen utamanya yaitu terdapat bahan base yaitu zinc oxide, dan juga terdapat vegetable oil dan juga filler. Untuk akseleratornya terdapat eugenol atau minyak cengkeh, resin, dan juga filler. Kemudian indikasi penggunaannya untuk final impression untuk gigi tiruan lengkap, mukostatik atau selective pressure. Kemudian untuk karakteristiknya yaitu bahan tersebut rigid, tipis, kaku, dan juga namun akurasinya tinggi untuk jaringan mukosa. Kemudian terdapat bahan ketiga yaitu compound dengan komponen utamanya yaitu thermoplastic resin, wax, stearic acid, filler, dan juga pewarna. Untuk indikasi penggunaannya yaitu preliminary impression atau pencetakan awal, kemudian border molding dan custom tray. Kemudian untuk karakteristik dari kompon yaitu termoplastik atau mencair ketika dipanaskan, flow-nya tergantung dengan suhu, kemudian akurasinya sedang. Kemudian untuk bahan selanjutnya yaitu wax, itu komponen utamanya itu parafin wax, beeswax, keresin, resin, dan juga pewarna. Untuk indikasi penggunaannya itu bite registration, border extension checking untuk gigi tiruan lengkap, pencetakan sederhana untuk jaringan lunak tertentu. Kemudian karakteristiknya termoplastik, mudah dibentuk, untuk akurasinya kurang kuat. Selanjutnya, untuk bahan cetak non-rigid, pertama terdapat alginat hidrokoloid. Untuk komponen utamanya yaitu potasium alginat, kalsium sulfat, zinc oxide, potasium titanium fluoride, diatomaceous earth, dan sodium fosfat. Indikasinya yaitu untuk pembuatan studi model dan preliminary impression. Karakteristiknya yaitu hidrofolik, murah, elastis, akurasi sedang, dan mudah digunakan. Kemudian yang kedua terdapat polisulfide yaitu gugus multifungsional merkaptan atau polimer polisulfida dengan katalis lead dioxide. Untuk indikasi penggunaan polisulfide yaitu untuk crown dan juga bridge, fixed partial denture atau gigi tiruan sebagian, dan full denture impression. Kemudian untuk karakteristiknya itu fleksibilitas tinggi, waktu kerja yang panjang, bau dan rasanya namun kurang nyaman. Kemudian yang ketiga terdapat bahan polieter dengan komponen terdapat 2, base paste dan juga akselerator, di mana base paste mengandung polimer polieter, koloidal silika, plastiser, kemudian akseleratornya yaitu
alkyl aromatic sulfonate. Kemudian indikasi penggunaan dari polyether adalah untuk crown dan juga bridge dan juga untuk bisa digunakan untuk pencetakan implan. Kemudian untuk karakteristiknya, untuk akurasinya baik, stabilitas dimensinya baik, hidrofilik alami. Kemudian keempat, terdapat silikon kondensasi dengan komponen alpha W hidroksil terminate polydimethyl siloxane. Untuk indikasinya bisa untuk crown dan bridge, kemudian bisa untuk inlay dan juga onlay. Kemudian untuk karakteristiknya dapat menghasilkan alkohol sebagai produk samping dengan akurasi yang baik. Kemudian terdapat silikon adisi dengan komponen utamanya itu polyvinyl siloxane, polymethyl hidrogen silikon, dan pasta katalisnya yaitu divinyl polydimethyl siloxane. Indikasinya yaitu untuk pencetakan pembuatan thinner, inlay, onlay, prostodonsi dengan presisi tinggi dan juga implan. Kemudian karakteristiknya elastomer paling kuat dengan recovery elastik sangat tinggi. Kemudian yang terakhir terdapat agar hidrokoloid dengan komponen agar, air, boraks, potasium sulfat dan juga pewarna. Untuk indikasi penggunaannya bisa untuk crown dan bridge, inlay dan onlay. Kemudian karakteristiknya hidrofilik, detail yang baik dengan manipulasi yang sedikit rumit dan juga memerlukan water cooled tray. Kemudian selanjutnya terdapat terdapat gypsum produk atau material pengisi yang terdapat 5 tipe, yaitu yang pertama ada impression plaster atau plaster of Paris dengan komponennya beta kalsium sulfat hemihydrate. Indikasi penggunaannya itu untuk cetakan rahang tidak bergigi atau edentulus pada saat dahulu, namun saat ini hampir tidak digunakan lagi. Kemudian untuk karakteristiknya dengan setting yang cepat, terus kaku atau rigid dan juga rapuh. Untuk ke tipe 2 yaitu model plaster, untuk komponennya beta kalsium sulfat hemihydrate juga dengan indikasi boxing model dan mounting artikulator. Untuk karakteristiknya kekuatannya rendah, membutuhkan air yang lebih banyak dan kekuatannya rendah. Kemudian untuk ketiga itu dental stone seperti yang digunakan pada saat skill lab itu dengan komponen alpha kalsium sulfat hemihydrate, yaitu indikasi penggunaan cetakan positif gigi tiruan lengkap dan juga gigi tiruan sebagian lepasan. Kemudian untuk karakteristiknya yaitu porositasnya lebih rendah, akurasinya cukup baik. Kemudian untuk tipe 4 yaitu die stone, komponen utamanya yaitu modified alpha hemihydrate. Untuk indikasinya yaitu inlay, onlay, porcelain, dan juga die crown. Untuk karakteristiknya akurasi yang tinggi dan juga kekuatan yang tinggi. Untuk yang terakhir itu terdapat high strength dan juga high expansion gypsum. Untuk komponennya yaitu modified alpha hemihydrate. Kemudian indikasinya bisa digunakan untuk die atau cetakan tunggal untuk base metal alloy. Kemudian karakteristiknya dengan kekuatan yang tinggi, ekspansi tinggi, dan lebih tinggi dari gypsum tipe 4. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah dental wax. Klasifikasi itu ada 3. Yang pertama yaitu pattern wax. Nah, jenis dari pattern wax ini tuh ada inlay wax, dan yaitu fungsinya membuat pola restorasi seperti inlay, crown, dan bridge sebelum proses pengecoran. Lalu yang kedua yaitu casting wax. Fungsinya membuat pola kerangka gigi tiruan sebagian lepasan berbahan logam sebelum proses pengecoran. Lalu yang ketiga yaitu base plate wax yang kita gunakan saat skill lab, yaitu fungsinya membuat basis dan pola gigi tiruan selama tahap perancangan dan penyusunan. Selanjutnya yaitu wax rim, fungsinya yaitu membantu penentuan hubungan rahang dan posisi gigi pada pembuatan gigi tiruan. Dan yang terakhir dari pattern wax yaitu shellac denture base, yaitu fungsinya basis sementara dalam proses pembuatan gigi tiruan dan pencatatan hubungan rahang. Boleh selanjutnya. Tolong next slide.
Oke, selanjutnya dari klasifikasi dental wax yaitu processing wax. Jenis waxnya yaitu pertama sticky wax. Fungsinya digunakan sebagai bahan perekat sementara untuk penyatukan komponen selama prosedur laboratorium. Lalu utility wax yaitu fungsinya memodifikasi sendok cetak dan menyesuaikan bentuk cetakan sesuai kebutuhan klinis. Kemudian yaitu block-out wax, fungsinya menutup area undercut pada model kerja, gunanya yaitu mempermudah prosedur laboratorium. Lalu yang terakhir yaitu boxing dan beading wax, fungsinya membentuk batas cetakan sebelum pengisian gips sehingga diperoleh model yang baik. Oke, boleh selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu impression wax. Jenis waxnya itu ada corrective impression wax. Fungsinya meningkatkan ketelitian hasil cetakan, terutama pada area tertentu yang memerlukan koreksi. Dan yang terakhir yaitu bud registration wax. Fungsinya merekam hubungan oklusal antara rahang atas dan rahang bawah. Oke, boleh selanjutnya. Dan yang selanjutnya itu adalah dental impression tray. Jenis sendok cetaknya itu dibagi dua. Pertama, partial tray. Fungsinya itu untuk memperoleh cetakan pada sebagian gigi dan jaringan mulut. Indikasinya yaitu untuk mahkota jaket, veneer, bridge, atau gigi tiruan sekat sebagian. Lalu selanjutnya ada full tray, fungsinya yaitu untuk memperoleh cetakan seluruh lengkung rahang beserta jaringan pendukungnya sehingga dapat dibuat model gigi yang lengkap. Untuk indikasinya yaitu untuk gigi tiruan lengkap, perawatan ortodonti, gigi tiruan sebagian lepasan atau GTSL. Dan berikut adalah gambarnya. Mungkin itu saja dari bagian alat bahan cetak. Terima kasih. Ya, oke, kita review lagi dari slide pertama, silakan. Ya, ini ada alat bahan cetak. Selanjutnya silakan. Ya, nah ini masing-masing anak nanti perlu memahami ini ya, klasifikasi bahan cetak. Jadi di sini ada dua kategori bersilangan. Jadi ada bahan cetak yang bereaksi secara kimia tetapi tidak elastis, yaitu plaster of Paris. Lalu ada bahan cetak yang bereaksi secara kimia tetapi dia elastis, yaitu alginat hidrokoloid. Ya, tentu ini maksudnya irreversible. Kalau sudah dipakai, sudah setting, nggak bisa dipakai lagi, gitu ya. Tapi kalau yang reversible, setelah setting masih bisa dipakai lagi untuk pekerjaan berikutnya, gitu, atau untuk pasien yang lain ya. Tentu kalau seperti ini ya tentu sekali pakai untuk satu pasien ya. Tetapi kalau dipakai di lab, ya tentu ini bisa dipakai berulang-ulang ya untuk yang reversible. Kalau wax atau malam ini tidak termasuk kategori bahan cetak karena wax atau malam tidak dipakai untuk mencetak sebenarnya ya, tetapi untuk memodel. Jadi dibedakan antara mencetak dengan memodel atau membuat model. Kalau kompon ya kompon dipakai untuk ada bahan cetak kompon itu ada. Jadi itu catatannya, slide berikutnya. Ya, ini sudah ada contoh-contohnya. Mungkin nanti perlu diperbesar aja ininya, apa namanya. Jadi tabel ini tidak perlu dihilangkan, tetapi setelah tabel ini apa diperjelas. Contohnya misalnya ini ya, zinc oxide eugenol ya. Gambarnya kurang jelas kalau segede ini. Jadi ditampilkan setelah slide ini gambar yang lebih besar atau lebih jelas. Oke. Ya, wax atau malam ya ada di area perantara ya. Kadang bisa dianggap bahan cetak, kadang nggak bisa anggap bahan cetak. Oke, berikutnya ini yang rigid ya. Nah, ini yang non rigid atau elastis. Ya, sudah bagus tabelnya. Tinggal
perjelas saja gambar dari produk-produknya. Oke, berikutnya. Ya, untuk bahan cetak nanti saya rasa perlu ditampilkan beberapa video berkaitan dengan pemakaian atau penggunaan bahan cetaknya ya, baik manipulasi maupun aplikasi di pasiennya. Ya, terutama yang kemarin dijelaskan di FST yaitu bahan cetak elastomer ya. Nah, itu tolong dicarikan videonya biar besok kita bisa tonton bersama di pertemuan kedua. Dan kalau alginat saya rasa sudah tidak perlu karena kita sudah mengaplikasikannya atau melakukannya langsung. Ya. Jadi itu catatannya untuk bahan cetak video tentang manipulasi dan aplikasi bahan cetak elastomer yaitu VPS. Itu. Ya, Dok. Lalu untuk gypsum produk seperti ini ya, tipe-tipenya, gambarnya aja ini nanti paling ya, tinggal diperjelas yang tipe 1 sampai 5 gambarnya seperti apa. Oke, selanjutnya wax juga sama ini ya. Nah, ini inlay wax itu yang seperti apa, barangnya, casting wax dan seterusnya. Ya, yang sudah kita lakukan kemarin kan yang base plate ya, base plate wax. Itu udah pada tahu semua dan di FST ada barangnya. Tetapi yang lainnya ini tidak ada barangnya di FST. Jadi perlu ditampilkan videonya. Gambarnya. Videonya nggak usah, nggak apa-apa. Oke, berikutnya. Slide berikutnya silakan. Ya, korek. Sorry, slide sebelumnya tadi yang korektif. Ya, untuk yang byte registration wax, tolong ini ditampilkan videonya aplikasi atau pembuatan byte registration gitu. Ya, nanti bahannya bisa pakai wax, bisa pakai elastomer. Ya, tetapi ini nanti akan kamu lakukan di blok. Sebenarnya harusnya dilakukan kemarin pada saat mencetak ya, tetapi karena ini memerlukan pasien, jadi nanti ini dilakukan di blok 11 ya, kira-kira di blok 11 akan dilakukan. Ya, jadi video pembuatan byte registration, bahannya wax bisa atau VPS juga bisa. Kalau ini banyak videonya, tenang aja. Dan singkat aja, paling cuma 1 menit nggak ada. Oke, lanjut. Baiknya nanti yang bahannya wax saja ya Ina ya, nggak usah yang VPS. Ini sendok Baik, cetak. Dok. Ya, saya rasa sendok cetaknya udah cukup jelas gambarnya, udah cukup besar. Selanjutnya. Oh ya, kita mundur lagi. Nah, untuk full tray ini tadi kemarin saya menjelaskan yang sendok cetak, tolong. Ya, sendok cetak itu nanti ada 2 ya, untuk yang full arch sama yang edentulous arch. Ya, jadi nanti di untuk sendok cetak yang full tray fotonya diperjelas jadi 2, foto yang untuk sendok cetak untuk gigi utuh dan sendok cetak untuk gigi yang untuk pasien edentulous. Itu ya Ina. Terus ada satu lagi kemarin tuh Ina tuh untuk sendok cetak yaitu sendok cetak individual atau custom tray. Ya, itu silakan dicarikan videonya. Ya, kalau kamu kesusahan itu ada di kelompok lain sempat saya kasih, tapi yang di kelompok kedua ya, yang FST-nya kedua itu saya kasih beberapa videonya. Jadi boleh nanti dipakai itu. Ya, jadi untuk sendok cetak video pembuatan custom tray. Ya, berbahan selak. Bahannya selak aja. Sebahannya banyak tapi kita pakai yang selak aja yang paling murah atau paling sederhana juga. Coba dimundurkan slide-nya. Lagi. Ya, sebentar itu dulu. Oh, lagi coba. Kayaknya tadi saya lihat. Ah, ini ya.
shellac denture base. Nah, jadi ini bahannya bahan shellac gitu. Nanti seperti apa kita lihat video dari temanmu. Saya rasa itu ada yang mau ditanyakan untuk presentasi yang sudah disajikan temanmu, ada 4 ya. Yang pertama dental unit, yang kedua alat bahan ekstraksi atau pencabutan gigi, lalu yang ketiga alat bahan tumpat, yang keempat alat bahan impression ya, impression material. Ada yang mau tanyakan? Ya. Nah, jika tidak ada, berarti besok kita ada 3 presentasi, dan tentu jika melihat waktunya, berarti nanti besok kira-kira ada waktu senggang atau waktu kosong sekitar, waktu sisa sekitar 30 menit. Nah, itu akan saya pakai untuk diskusi. Ya, jika nanti memang tidak ada pertanyaan dari temanmu, ya berarti nanti pertanyaannya dari saya. Itu, ya, supaya kita tidak sia-sia ikut FST hanya capek-capek datang saja, terus nyimpen-nyimpen video atau material, tapi kita nggak paham, agak sayang, gitu ya. Jadi kita coba seperti itu, dan jangan lupa untuk yang presenter hari ini, mulai dari dental unit sampai bahan cetak, sepertinya nanti akan saya minta untuk presentasi ulang untuk menampilkan gambar-gambar atau foto-foto yang tadi saya minta direvisi, dan untuk menampilkan video, pemutaran video, tahapan-tahapan atau metode yang masih belum jelas ya, karena hanya dibacakan langkah-langkah teksnya saja. Jadi besok presentasinya untuk pertemuan kedua mulai dari presentasi dental lab dan seterusnya dulu. Setelah itu presentasi ulang atau review dari yang hari ini, yang perlu dikoreksi dan perlu disaksikan videonya. Nanti kalau ada waktu sisa baru kita diskusikan gitu. Bisa dipahami ya? Baik, Ya. Bisa, Dok. Ya, oke. Terima kasih. Nah, lalu temanmu si Tama ini nggak datang berarti? Ada kabar nggak? Maaf, Dokter, Tama itu namanya tidak terdaftar di FST. Oh gitu. Oke. Ya. Ya. Oke deh kalau gitu nggak apa-apa. Nanti saya koordinasi dengan adminnya. Ya, terima kasih. Kita tutup terlebih dahulu dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Ya, oke. Selamat beristirahat dan melanjutkan aktivitas hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Ya, oke, sama-sama.